Tim kampanye nasional Jokowi Kiai Haji Maruf Amin hari ini menggelar selebrasi jelang 80 juta suara kemenangan. Seperti apakah suasana terkini? Kita langsung bergabung dengan Najla Hilabi di Pusat Tabulasi Data TKN. Najla, bagaimanakah situasi terkini di sana? Apakah sudah mendekati angka 80 juta suara? Iya, Zilvia, saat ini saya tepat berdiri di tempat pusat tabulasi suara atau war room milik TKN pasangan calon nomor urut 1. Nah, di sini juga sudah terjadi perhitungan dan diperkirakan nanti sekitar pukul 5 telah terkumpul 80 juta suara kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 1. Nah, untuk berbicara lebih lanjut, sebetulnya apa sih arti suara kemenangan 80 juta itu bagi pasangan calon nomor urut 1, sudah ada Direktur Komunikasi Politik TKN, Bang Usman Kansong. Bang, ini sudah nanti pukul 5 mendekati 80 juta suara nih. Apa artinya bagi pasangan calon nomor urut 1? 80 juta suara itu sebetulnya angka psikologis. Angka paling kecil kita untuk mendapatkan kemenangan di Pilpres 2019 ini. Kira-kira gampangnya 50 persen plus 1 begitu. 50 plus 1 itu ada di 80 juta. Jadi jumlah pemilih kita 190-an juta, tetapi kan angka partisipasinya hanya 80,9, hampir 81, artinya 154 juta. 154 juta itu kalau kita sudah mendapatkan 80 dan berdasar 80 juta, berdasarkan perhitungan kami 02 baru mendapatkan 60 juta. Artinya kalau sisanya tadi 15 juta itu jatuh ke tangan 02 pun artinya 80 juta melawan 75 juta. Artinya kita juga masih unggul kurang lebih 5 juta suara begitu. Kalaupun semua sisa suara yang belum masuk dalam hitungan itu jatuh ke 02, artinya memilih 02. Tetapi kan itu tidak mungkin, belum tentu begitu. Pasti ada yang ke 01, ada yang ke 02. Dan kalau kita lihat dari quick count misalnya itu 54, 55, 56 dan real count KPU sudah 56,1 begitu. Nah sekarang di war room ini kita sudah menghitung sampai 79.800.000 suara yang sudah masuk buat Pak Jokowi. Kita berharap pukul 5 sore ini itu sudah 80 juta dan ada countdown begitu. Bang, kalau kita lihat sendiri sebetulnya dari war room sendiri ini sudah bekerja tadi sampai 79 juta suara. Nah, itu mekanisme bekerjanya seperti apa, Bang? Ya, mereka ini kan mengupload ya, mentabulasi form C1 yang kita dapatkan dari para saksi kita di lapangan, ya, para saksi kita di lapangan dan kemudian mereka mentabulasinya. Ini ada 240 orang yang bertugas mentabulasi atau mengupload data kita ke sistem kita namanya Jamin ya begitu dalam 3 shift ya dalam 3 shift. Nah jadi mereka bekerja misalnya yang mana masuk duluan, misalnya dari Jawa Barat daerah mana Cirebon, kemudian kecamatannya mana, kemudian TPS nomor berapa itu sudah ada semua lalu kemudian dengan sistem yang kita bangun itu otomatis akan terkonversi ke hasil akhir, misalnya 55, sekian persen atau 56, sekian persen untuk perolehan Pak Jokowi ataupun untuk Pak Prabowo misalnya 44, 43 atau 45 misalnya seperti itu. Jadi itu sistem kerja mereka bekerja dalam 3 shift, satu shift 80 orang kurang lebih dan mereka bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Bang, ini proses mempertanggungjawabkannya seperti apa dan sebetulnya seberapa mirip suara yang dihasilkan dari war room ini dengan suara yang dihasilkan oleh KPU? Pertanggungjawabannya adalah transparansi. Ya, kami sudah membuka war room ini kepada media, kepada masyarakat bahkan kalau yang mau melihat bagaimana cara teman-teman ini menghitung. Bisa lihat di layar seperti apa. Ya, kita sudah sampaikan ini kepada media lokal terbuka itu 2 kali. Kemudian kepada media asing 1 kali kita sudah menyampaikan ini. Itu salah satu alat ukur ataupun argumentasi pertanggungjawaban kami, transparan. Yang kedua, kita lihat hasilnya. Hasilnya apakah berbeda jauh dengan quick count, juga dengan real count KPU. Itu untuk menunjukkan betapa akuratnya real count yang kami bikin. Dengan KPU selisihnya hanya 1%, kurang dari 1%. Ya, begitu juga dengan quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Itu juga tidak berbeda jauh. Artinya di situ
pertanggungjawabannya itu jelas, akurat apa yang kami lakukan begitu. Oke. Dan ini masih akan terus bekerja sampai nanti tanggal 22 Mei ya? Terus sampai tanggal 22 Mei kita akan bekerja karena ini juga merupakan alat kontrol sebetulnya buat real count-nya KPU. Ya kalau melenceng terlalu jauh ya ada yang salah, bisa jadi kita yang salah atau KPU yang salah. Tapi kalau akurat, kalau mirip itu berarti dua-duanya benar begitu loh. Real count-nya dan quick count-nya juga kan tidak terlalu berbeda jauh. Sampai hari ini itu datanya tidak berbeda jauh antara quick count, real count KPU dan real count TKN. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak Bang Usman, nih kita juga akan menunggu karena sepertinya 80 juta suara kemenangan ini sudah di depan mata ya Bang ya. Iya, dan Zilvia begitulah ini kondisi di War Room. Kami juga masih menunggu hingga nanti pukul 5 masuknya 80 juta suara. Ada sedikit selebrasi juga di sini nanti kehadiran yang dijadwalkan calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga ketua TKN Erick Thohir. Dan demikian laporan kami, Zilvia. Kembali ke Anda di studio. Najla, satu lagi, apakah ada agenda khusus yang dipersiapkan oleh Paslon 01 nantinya jika sudah mencapai angka 80 juta suara? Iya Zilvia, sebetulnya pada hari ini untuk agenda khusus untuk selebrasi 80 juta suara kemenangan tidak ada agenda khusus misalnya seperti konvoy dan lainnya tidak dijadwalkan pada hari ini. Namun dari TKN mengundang sebagian masyarakat untuk hadir di sini untuk melaksanakan buka puasa bersama yang juga nanti akan dihadiri oleh cawapres nomor urut 2 nomor urut 1 maksud kami Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu juga akan dihadiri ketua tim kampanye nasional Erick Thohir yang juga di sini akan menyambut masyarakat karena 80 juta suara kemenangan ini juga sangat berarti bagi mereka karena ini menjadi awal yang baik untuk membuktikan bahwa kemenangan bagi pasangan calon nomor urut 1 ini benar-benar sudah di depan mata. Demikian laporan kami, Zilvia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Najla Hilabi melaporkan langsung dari War Room TKN.